Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliani Taskia dengan NIM 0801112821266058 dari kelompok 6 akan menjelaskan integrasi numerik menggunakan metode Pias dengan kaidah trapesium. Berikut fungsi yang akan kita cari integralnya. Integral dengan batas bawah A sampai batas atas B, sin pangkat A akar BX plus C plus E pangkat akar DX plus L per ln akar X plus F pangkat X plus G cos pangkat H akar IX per tan akar JX plus K dx. Langsung saja kita ke fungsi integrasi numeriknya. Berikut adalah program integrasi numeriknya. Di sini saya menggunakan 4 file header. Yang pertama, include IOStream, yaitu file header membaca coin, cout, dan outline. Yang kedua, include math, yaitu file header membaca fungsi matematika. Yang ketiga, include iomanip, yaitu file header untuk mengatur jumlah digit desimal di belakang koma dan yang ingin ditampilkan. Yang keempat, include windows, file header untuk membuat menarik tampilan hasil program. Using namespace std, yaitu mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler bahwa menggunakan semua fungsi. Menggunakan tipe data double dengan variabel lokalnya yaitu a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. Double fungsi double x, yaitu mendefinisikan fungsi dengan nama fungsi. Return, yaitu mengembalikan nilai fungsi yang berada di fungsi. Ini merupakan fungsi integrasi yang akan kita cari. It main, yaitu program utama. Menggunakan tipe data double dengan variabel lokalnya ini. Di sini saya juga menggunakan tipe data integer dengan variabel lokalnya i, n pilihan. Dan juga menggunakan tipe data char dengan variabel lokalnya yaitu ulang. Ini merupakan tampilan output pertama pada program. Selanjutnya, di sini saya akan membuat cout, cin, yaitu output maupun input untuk memasukkan nilai pada program. Di sini cout masukkan nilai A, cin A, begitupun seterusnya. Tetapi pada E dan F, di sini kita tidak bisa memasukkan nilai 0, karena pada saat kita memasukkan nilai 0 akan muncul tulisan masukkan nilai yang lain selain 0. Begitupun dengan nilai F, tidak bisa memasukkan nilai 0 karena akan muncul tulisan masukkan nilai yang lain selain 0. Cout masuk nilai G sampai L. Selanjutnya di sini untuk memasukkan nilai batas atas dan batas bawah, yaitu seperti ini. Masukkan nilai batas bawah cin A, masukkan nilai batas atas cin B. Tapi pada nilai batas bawah kita tidak bisa juga memasukkan nilai 0. Apabila kita memasukkan nilai 0, maka akan muncul tulisan masukkan nilai lain. Selanjutnya di sini kita akan membuat pilihan berhenti. Pada pilihan berhenti ini kita memilih ada dua pilihan, yaitu partisi dan epsilon. Di sini kita bisa membuat outputnya, yaitu masukkan pilihan 1 atau 2. Di sini kita tinggal masukkan nilai angka 1 atau angka 2. Untuk itu kita menggunakan kondisi switch case. Di sini switch pilihan. Dan untuk Q1 ini yaitu kita menggunakan partisi. Jadi kita akan membuat outputnya banyak partisi dengan inputnya n berupa memasukkan angka 100 untuk banyaknya partisi. Misalnya
Di sini kita membuat rumus dari lebar bias yaitu H sama dengan B dikurang A per N. X sama dengan A, sigma sama 0. Itu merupakan inisialisasi X dan inisialisasi sigma. Selanjutnya, ini merupakan tampilan output program. Ini merupakan tabel titik dalam selang A, B dengan jumlah bias N, output tampil titik kaidah trapesium. Dan RXRPR itu merupakan tampilan output program. Untuk set 8i, set 15, set 525 fungsi X itu merupakan output dari nilai X dan fx. Di sini juga saya menggunakan perulangan for. Pada perulangan for ini, di mana X sama dengan X plus Y yaitu nilai X baru yang ditambah lebar bias. Sigma sama dengan sigma plus 2 dikali fungsi X, yaitu adalah rumus menghitung sigma. Selanjutnya, sini terdapat rumus untuk menghitung nilai hampiran. P sama dengan fungsi A ditambah fungsi B plus sigma dikali H per 2. Jadi kita membuat tampilan output, di mana untuk tampilan output pilihan 1. Cout hasil integral dari fungsi adalah di mana kita akan mengetahui hasil integralnya di sini. Selanjutnya, memasukkan rumus batas bawah dan batas atas. Ini merupakan rumus batas bawah dan ini merupakan rumus batas atas. Dan juga memasukkan rumus min galat dan max galat. Dan ini outputnya berupa galat iterasi terletak pada min galat, error max galat. Dan juga outputnya nilai sejati I terletak pada P. Selanjutnya, kita langsung ke case 2, di mana case 2 itu merupakan pilihan 2, yaitu epsilon. Sini kita membuat outputnya, masukkan nilai epsilon, dan si it-nya PS atau epsilon dengan N sama dengan 1. Ini merupakan inisialisasi N. Do menggunakan do while. Di sini juga kita memasukkan rumus menghitung lebar bias. H sama dengan B dikurang A per N. X sama dengan A, sigma sama dengan 0. Merupakan inisialisasi X dan sigma. Menggunakan perulangan for, di mana I sama 1, I kurang dari sama N dikurang 1, I plus. X sama dengan X plus H, yaitu nilai X baru yang ditambah lebar bias. Masukkan rumus menghitung nilai sigma. Sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fungsi X. Galat sama dengan PAPS. Itu merupakan di sini merupakan rumus menghitung galat dengan fungsi PEPS mutlak. Di sini juga kita masukkan rumus menghitung nilai hampiran integrasinya dengan P sama dengan fungsi A ditambah sigma ditambah fungsi B dikali H per 2. While galat epsilon X sama dengan A, yaitu merupakan inisialisasi nilai X menggunakan perulangan for, dan juga memasukkan nilai X baru yang ditambah lebar bias, di mana rumusnya X sama dengan X plus H. Menghitung nilai sigma sama dengan sigma plus 2 dikali fungsi X. Dan ini merupakan output berupa tulisan hasil integral dari fungsi adalah, dan output juga didapat pada iterasi keberapa. Selanjutnya, baiklah, itu saja merupakan program integrasi numerik. Maka selanjutnya kita akan merunning program. Ini merupakan hasil program integrasi numerik menggunakan angka kecil. Di sini kita langsung saja memasukkan angka kecil nilai A sampai L dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Pilihan berhentinya yaitu kita memilih partisi, banyak partisinya yaitu 100. Dan ini merupakan hasilnya.
Baiklah, hasilnya integral dari fungsi adalah 4,08012. Itu merupakan hasil partisi. Selanjutnya, merunningkan program dengan angka kecil dengan memasukkan pilihan 2, masukkan nilai epsilonnya yaitu 0,0001. Di sini kita akan menunggu hasilnya. Hasil integral dari fungsi tersebut adalah 4,08016 didapat pada iterasi ke-298. Di aplikasi juga terdapat hasil integralnya yaitu 4,08017. Perbandingan angka kecil antara hasil integral menggunakan iterasi epsilon dan aplikasi. Pada partisi, di mana n-nya sama dengan 100, didapat hasilnya 4,08012 menggunakan epsilon dengan nilai epsilonnya itu 0,00001, didapat hasilnya 4,08016 menggunakan aplikasi, didapat hasilnya 4,08017, di mana galat antara aplikasi dan partisi yaitu 0,00005 dan galat aplikasi dan epsilon yaitu didapat 0,00001. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi numerik menggunakan metode Pierce dan kaidah trapesium dengan angka kecil, nilai integrasi mendekati nilai integral sejatinya dengan galat. Selanjutnya saya akan running program menggunakan angka besar. Di sini kita akan memilih pilihan 1 dengan banyak partisi 100. Kita akan menunggu hasilnya. Hasil integral dari fungsi adalah 1643,54. Di sini kita akan merunningkan program menggunakan angka besar. Kita masukkan angka besarnya dari A sampai L dengan batas bawahnya 1, batas atas 1. Ini kita memasukkan pilihan 2, memasukkan epsilonnya 0,00001. Sini kita menunggu hasilnya. Hasil integral dari fungsi adalah 1643,53. Pada aplikasi, di sini juga kita dapat hasilnya menggunakan angka besar yaitu 1643,53. Perbandingan angka besar antara hasil integral menggunakan iterasi epsilon dan aplikasi. Pada partisi, n-nya sama dengan 100 didapat hasilnya 1643,54. Pada epsilon dengan nilai epsilonnya 0,00001 didapat hasilnya 1643,53. Menggunakan aplikasi didapat hasilnya 1643,53. Dengan galat antara aplikasi dan partisi yaitu 0,01. Galat antara aplikasi dan epsilon didapatnya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa program menghitung integrasi numerik menggunakan metode Pierce dan kaidah trapesium dengan angka besar nilai integrasinya mendekati nilai integral sejatinya dengan galat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.